Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fitri Nur Masruria. Kali ini saya akan memberikan materi di mata kuliah Technopreneurship pada pertemuan 11 tentang aspek legal dalam Technopreneurship. Mengapa legal itu penting? Karena ketika kita membangun bisnis, apalagi technopreneur, kita perlu melindungi ide dan produk kita. Karena dengan aspek legal yang kuat, ide dan produk kita terlindungi dari penjiplakan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Selain itu, kita juga menghindari masalah hukum. Karena dengan memahami hukum sejak awal, itu dapat membantu kita menghindari sengketa atau sanksi hukum di kemudian hari. Selain itu, apabila kita sudah terlindungi dari aspek legal, maka kepatuhan hukum itu menunjukkan bahwa kita adalah orang atau produk kita itu terpercaya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga pelanggan. Selain itu, sebagai fondasi legal yang kokoh dapat membuat bisnis kita lebih tahan terhadap resiko eksternal dan siap berkembang dalam jangka panjang. Ada beberapa contoh bentuk legal ya. Yang pertama adalah haki. Haki merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemiliknya atas karya, inovasi yang telah dihasilkan, baik dalam bentuk paten atau penemuan teknis. Merek dagang untuk identitas produk juga merupakan hak cipta. Kemudian desain industri untuk tampilan visual produk maupun rahasia dagang untuk informasi bernilai komersial yang dirahasiakan. Haki memiliki berbagai bentuk. Contoh yang paling sering itu adalah paten, merek dagang, kemudian hak cipta, desain industri, serta rahasia dagang. Nah, pada paten, perlindungan untuk inovasi atau penemuan teknis. Jadi, ada beberapa jenis paten. Yang pertama adalah paten sederhana dan paten secara umum. Jadi, paten itu memberikan perlindungan hukum atas inovasi atau penemuan teknis dengan syarat bahwa inovasi tersebut baru. Jadi, pada paten itu biasanya kita harus memberikan novelty. Selain itu, mengandung unsur inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi, kalau dalam ilmu komputer itu kita bisa ada algoritma baru atau perangkat hardware inovatif seperti itu. Merek dagang, seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa merek dagang yang populer di Indonesia. Pertama ada ojek online, ada dua, yaitu Gojek dan juga Grab, serta Jogger. Bagi rekan-rekan yang sudah pernah familiar, Jogger itu mengklaim bahwa dirinya adalah pabrik kata-kata nomor 2 di dunia. Oke, jadi klaim itu sudah dipatenkan, sudah ada patennya. Merek dagangnya sudah ada, jadi merek dagang itu berupa simbol, logo, kata, atau kombinasi elemen yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa suatu bisnis. Nah, Jogger sendiri itu menggunakan merek dagang sebagai kata. Dia mengklaim bahwa produksi kata-kata nomor 2 di dunia, seperti itu. Jadi, dia membangun identitas dan kepercayaan untuk pelanggan. Mengapa kita penting mendaftarkan haki? Jadi, dengan mendaftarkan haki, kita dapat menghindari plagiarisme, menjadikan haki sebagai aset bisnis yang bernilai, serta mempermudah kerjasama dan menarik minat investor untuk pengembangan usaha. Selain itu, yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mengambil mata kuliah Technopreneur, kita juga diarahkan untuk memiliki nomor induk berusaha. Sehingga dokumen-dokumen minimal izin usahanya itu sudah ada. Sehingga izin terkait yang diperlukan agar operasional startup berjalan secara legal dan sesuai regulasi. Kemudian, regulasi startup digital itu mencakup kepatuhan serta jangan melupakan rambu-rambu di undang-undang dan UU ITE, perlindungan data, serta aturan perpajakan. Nah, semuanya itu wajib dipahami agar startup tidak melanggar hukum dalam operasional dan pengelolaan datanya. Kemudian, etika bisnis dalam dunia teknologi. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Ketika kita melakukan bisnis, maka hal yang paling utama adalah kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ketika kita membangun bisnis, itu adalah bagian dari reputasi positif yang kita bangun. Sehingga, dampak teknologi terhadap masyarakat itu dapat berjangka panjang, seperti itu. Kemudian, kontrak dan perjanjian. Nah, ketika kita
membangun bisnis startup, technopreneur, dan sebagainya, jangan lupa untuk membuat kontrak dan perjanjian, mencakup dokumen penting seperti perjanjian pendirian, kemudian aturan-aturan di dalamnya, pasal-pasal terkait, serta hak dan kewajiban antar pendiri. Jadi ada founder dan co-founder seperti itu. Kemudian konsep kerja dan tanggung jawabnya. Selain itu juga perjanjian kerahasiaan untuk melindungi informasi sensitif bisnis dari kebocoran. Ini dia hal-hal yang paling utama, yaitu adalah perlindungan konsumen. Jadi perlindungan konsumen ini mencakup kewajiban transparansi terkait produk dan layanan, penghormatan terhadap hak-hak pengguna aplikasi, serta penyediaan mekanisme penanganan komplain yang responsif, agar kepercayaan pelanggan tetap terjaga dan reputasi startup tidak tercoreng. Yang kedua, etika sangat penting dalam dunia teknologi. Jadi, teknologi ini sudah memengaruhi kehidupan bermasyarakat. Jadi, kita sebagai pelaku technopreneurship perlu menghindari penyalahgunaan data pribadi ketika kita menghimpun data seperti itu. Selain itu juga etika dalam startup. Jadi prinsip etikanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada kejujuran terhadap pengguna, kemudian transparansi, serta jangan lupa untuk tanggung jawab atas dampak sosial yang dihasilkan oleh teknologi. Selalu ingat bahwa teknologi adalah alat. Kemudian membangun budaya etis. Jadi ketika kita membuat startup, membuat aplikasi, membuat produk, itu jangan lupa untuk memiliki budaya etis. Jadi membangun budaya etis dalam startup itu memerlukan edukasi internal untuk tim, agar semua anggota memahami dan mematuhi standar etika yang berlaku. Penerapan kebijakan internal yang berlaku, mengatur perilaku dan tanggung jawab, serta pelaksanaan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan. Berikut adalah tantangan legal dalam startup. Seperti yang kita ketahui, bahwa ketika melakukan pendaftaran haki, kemudian melakukan paten, akan ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Jadi, menjadi masalah umum jika ada biaya, kemudian menjadi masalah karena, ternyata tidak ada budget. Nah, karena kurang paham tentang regulasi ini, dapat menyebabkan kesalahan dalam kepatuhan. Sehingga dinamika regulasi teknologi yang cepat berubah, memerlukan adaptasi dan kewaspadaan terus-menerus, agar semua beroperasi secara legal. Baik, terima kasih telah menyimak materi ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.